Mengerikan, serangan Hizbullah bikin pemukiman Yahudi di Palestina jadi kota hantu. Gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah memberikan pukulan telak terhadap pemukiman Yahudi di wilayah utara pendudukan Palestina dengan melumpuhkan wilayah sepenuhnya dan mengubahnya menjadi kota hantu. Menurut Al-Ahad News, media rezim Israel menerbitkan perhitungan mengenai perang yang sedang berlangsung antara pasukan Zionis dan pejuang Hizbullah yang menimbulkan kehancuran pada semua aspek ekonomi, sosial, dan juga pariwisata kehidupan para pemukim di wilayah pendudukan utara, pada khususnya pertanian. Dua pemukiman Shlomi dan juga Kiryat Shemona di wilayah Isba al-Jalil, wilayah utara Palestina yang diduduki, mengalami kerusakan paling parah dengan kerugian setengah juta shekel atau senilai 2,15 miliar rupiah. Surat kabar Israel, Yediot Ahronot melaporkan bahwa kerugian finansial akibat perang di Gaza pada proyek perdagangan dan keuangan rezim diperkirakan mencapai 6 miliar dolar atau sekitar 95 miliar rupiah. Ketua Dewan Pemukiman Metula David Azolai mengakui bahwa sekitar 100.000 pemukim Yahudi tinggal di luar pemukiman mereka setelah serangan Hizbullah. Media Israel memperkirakan kerugian pada pertanian mencapai 131 juta dolar Amerika dan mencatat bahwa harga pangan meningkat 30%. Pendapatan sektor pariwisata juga mengalami penurunan hampir Lagi-lagi Hizbullah menggempur. Pasukan Lebanon itu bombardir pangkalan militer rezim Zionis hingga begini. Hizbullah Lebanon dalam sebuah pernyataannya yang terbaru mengumumkan bahwa para pejuang gerakan itu sudah 2 kali menyerang barak Zabadin di ladang Sheba dan juga pangkalan militer Al-Jal Al-Alam dengan rudal Falak. Dalam pernyataan terpisah, perlawanan Israel yang juga melawan perlawanan Islam Lebanon mengumumkan bahwa para pejuang Lebanon telah menargetkan markas Komando Brigade 91 di Barak Barmit menggunakan rudal Burkan. Hizbullah Lebanon juga menembakkan roket menargetkan tempat berkumpulnya tentara Zionis di pangkalan militer Honin. Perlawanan Islam di Lebanon menargetkan kompleks militer Zionis di pangkalan Hadab Yaron dengan serangan roket. Selama beberapa bulan terakhir, Hizbullah Lebanon telah menargetkan berbagai pangkalan militer rezim Zionis sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sejauh ini puluhan ribu Zionis telah meninggalkan pemukiman di dekat perbatasan Lebanon karena takut menghadapi serangan perlawanan. Militer Israel mengatakan banyak tentaranya tewas dan puluhan lainnya terluka dalam pertempuran dengan pejuang Palestina di jalur Gaza Selatan. Dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Times of Israel, militer Israel mengidentifikasi tentara tersebut sebagai sersan kelas 1 Alon Kudranov dan juga unit komando tentara Engkos. Di antara banyak tentara yang terluka, 6 tentara berada dalam kondisi serius dan semuanya dipindahkan ke rumah sakit di Israel. Kematian terbaru itu menjadikan jumlah korban tewas tentara Israel mencapai 598 orang.
Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di jalur Gaza sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober yang dipimpin oleh Hamas. Rezim kolonial Israel menghabisi lebih dari 30.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan juga anak-anak tewas di Gaza. Genosida itu mengakibatkan kehancuran massal dan juga kekurangan kebutuhan pokok di Palestina. Diketahui perang Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang menghalangi pasokan makanan, air bersih dan juga obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur menurut PBB. Israel melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang dalam keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Dalam perintah pada hari Kamis, Mahkamah Internasional meminta Israel untuk mengambil tindakan tanpa penundaan untuk memastikan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, termasuk makanan, air, bahan bakar, dan juga pasokan medis. Pengadilan Dunia bahkan mengatakan warga Palestina di Gaza tidak lagi hanya menghadapi risiko kelaparan, tetapi kelaparan itu sudah mulai terjadi.